Shalom teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya Natalia berdoa semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan pastinya di dalam lindungan Tuhan. Pada malam hari ini, saya Natalia, seorang founder dari Sharing Group, akan menemani teman-teman semua dalam acara talk show mengenai keuangan dalam persepsi firman Tuhan. Tapi saya tidak sendirian, saya dengan seorang teman yang nanti akan saya perkenalkan kepada teman-teman. Sebelum itu kita akan berdoa dulu sebelum memulai acara ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Engkau yang berdaulat dalam acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Kau urapi setiap kami, urapi hati dan pikiran kami agar kami bisa menangkap dengan benar maksud hati-Mu Tuhan, agar kami lebih mengerti lagi bagaimana Tuhan kami harus melihat keuangan berdasarkan dengan firman-Mu Tuhan, dengan benar ya Bapa. Kiranya Kau urapi juga Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan, yang akan membagikan sesuatu Tuhan, yaitu Tirsa ya Bapa, agar kami semua mengerti bahwa keuangan ya Tuhan adalah hal yang patut untuk kami mengerti, agar kami tidak salah. Karena uang Tuhan, kami bisa salah mengenali Tuhan, apakah itu berkat dari-Mu maupun bukan ya Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan, singkapkan segala sesuatu agar kami lebih lagi mengerti dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja saya perkenalkan seorang teman saya yang luar biasa. Dia adalah seorang ibu muda dari 3 orang putri yang cantik-cantik, dan dia juga adalah seorang owner dari sebuah bisnis anti-aging atau anti penuaan, dan warna favoritnya adalah peach, makanan kesukaannya adalah salad, dan ayat favoritnya adalah Amsal 17 ayat 27. Langsung saja saya panggilkan Sister Tirsa Immanuel. Silakan. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Terima kasih Sister Natalia untuk perkenalannya yang luar biasa. Oke, nggak lama-lama lagi saya akan men-sharingkan tentang sebuah topik. Saya minta tolong untuk Sister Natalia bisa men-sharingkan ke layar supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, topik yang kita akan bahas kali ini adalah kenapa sih ada orang Kristen miskin? Kenapa saya bahas topik ini? Karena saya tergelitik sekali dengan satu pertanyaan sahabat saya waktu saya baca, dia ngomong seperti ini. Halo Shalom, teman saya ini Kristen ya. Terus saya tahu dia orang yang taat dan selalu berdoa, tapi kenapa sih sampai sekarang dia tuh tetap miskin padahal semua keyakinannya dia sama Yesus itu sudah dicurahkan semua. Katanya kalau misalnya sudah ada di jalan Tuhan dan percaya sama Tuhan, apapun yang diminta akan diberikan. Tapi sayangnya kok nggak kebuktian sih. Nah, dari situlah muncul ada topik ini, gitu kan. Kenapa sih ada orang Kristen hidupnya miskin? Siapa yang sering bertanya akan hal ini? Angkat tangan virtual. Yeay, saya. Saya adalah orang yang termasuk salah satunya, teman-teman. Kalau kalian juga termasuk pernah mempertanyakan hal ini, yuk kita sama-sama simak seminar ini dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kalian punya pikiran apa nih tentang topik ini? Tentang pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanyakan hal ini ya? Nah, kalian punya pikiran apa nih selanjutnya? Pasti banyak yang mikir, ada yang mikir hopeless, akhirnya meninggalkan Tuhan, ada juga yang masih tetap stay dan selalu berkata bahwa ya sudahlah hidupku gini-gini aja. Mungkin seperti itu ya. Karena saya salah satunya juga gitu. Saya pernah mengalami hal itu. Nah, yuk kita akan mencoba melihat penjelasannya. Kita buka di Yohanes 15 ayat 7. Saya minta tolong Sister Natalia untuk bisa membacakan.
Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin ya. Kalau kita baca ayat ini tuh kita fokusnya adalah ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tanpa kita membaca ayat atasnya loh. Apa tuh ayat atasnya? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, berdoa meminta terus tanpa memikirkan perkataan firman Tuhan. Contoh kasus nih, kita ambil Marta dan Maria. Di sini ada gambar ya. Marta itu sibuk sendiri dengan aktivitasnya, sampai-sampai dia ini minta sama Tuhan untuk menyuruh Maria juga membantu dia untuk beraktivitas. Nah, kita lihat yuk jawaban Tuhan Yesus nih sama Marta. Di Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Boleh Sister Natalia membacakan? Nah, ini jawaban Yesus sama Marta. Apa nih yang dijawab? Di Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Di-mute dulu ya, Sister, jadi supaya bisa dengar. Di-unmute. Oke. Lukas 10 ayat 41 dan 42. Ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Oke, terima kasih Sister Natalia. Nah, jadi apa nih bagian terbaik yang dipilih sama Maria? Yaitu mendengarkan Yesus. Maksudnya kayak gimana sih? Banyak ya orang-orang itu sibuk berdoa, minta ini, komplain itu sama Tuhan. Minta Tuhan buat dengerin nih. Ya, tapi dianya nggak mau mendengarkan suara Tuhan. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apa Tuhan mau dengerin orang kayak gini? Jawabannya, ya enggak dong teman-teman. Contoh kasusnya yang tadi kita sudah lihat si Marta ya teman-teman. Nah, sebenarnya berdoa ini, berdoa itu tuh bagus banget. Minta sama Tuhan, itu juga diperbolehkan teman-teman. Tapi yang lebih bagus lagi itu kalau kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Apa ya suara Tuhan? Dengerin apa ya perintahnya Tuhan sama kita secara pribadi. Karena kalau kita tahu setiap orang Tuhan itu kasih nasihat itu beda-beda kan. Contoh saya dikasih nasihat dalam hal apa? Sister Natalia juga dikasih nasihat juga dalam hal apa? Kita dikasih nasihatnya itu beda-beda. Tapi kita mau denger nggak? Kamu mau dengerin nggak suara Tuhan itu secara utuh? Bukan sepenggal-sepenggal aja, yang buat kita senang aja. Kita buka lagi yuk di Matius 11 ayat 28. Tolong Sister Natalia untuk bisa membacakan. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Nah, sering ya kita dengerin ini ya. Sering banget. Nah, kalau kamu Kristen, kamu harus tahu lanjutannya seperti apa. Kebanyakan orang tidak membaca di lanjutnya. Tolong dibacakan lanjutannya, Sister Natalia, ayat yang ke-29 dan ke-30. Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yes. Kalau kamu nggak dengerin perintah Yesus, ya jangan salahin dong kalau Tuhan nggak jawab doa kamu. Nah, contoh lainnya nih ya, di Lukas 5 ayat 3 sampai 7. Minta tolong Sister Natalia untuk membacakan lagi. Hari ini kita akan membahas Bible ya, agak banyak memang. Jadi kita juga belajar untuk menghargai suara Tuhan, kita juga belajar untuk menghargai Alkitab yang kita punya, supaya kita diingatkan kembali. Bukan hanya sekedar punya Alkitab ya, tapi kita membaca. Oke. Lukas 5 ayat berapa sih? Sorry. 3 sampai ayat 7. Oke. Lukas 5 ayat 3 sampai 7. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Amin. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Terima kasih Sister Natalia. Di sini saya mau menjelaskan nih. Waktu itu murid Yesus tuh sedang mengalami kesusahan. Kalau kita bisa bilang sekarang ini kayak bisnis kita jadi lesu, bogang tahu ya, karena memang nggak ada ikannya, nggak ada profitnya, nggak ada yang beli gitu kan. Nah, apa nih yang terjadi kalau waktu krisis seperti itu? Mereka nggak mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau ngomong nih ke mereka. Kalau misalnya nggak dengerin, apakah mereka bisa dapat ikan sebanyak itu? Bahkan sampai koyak. Ayo, jawabannya enggak dong. Yuk kita lihat lagi di cerita 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Ingat itu ya kayaknya ya, kayak sekolah minggu. Nah, kita bisa lihat di Markus 6 ayat 30 sampai 44, tapi kita baca sendiri di rumah karena ini kan terlalu panjang. Jangan lupa dibaca ya. Saya akan sedikit menceritakan. Mereka itu disuruh bawa kepada Yesus. Gitu kan. Mereka itu suruh membawa 5 roti dan 2 ikan ini sama Yesus. Coba kalau nggak dibawa sama Yesus tuh kayak gimana jadinya? Apa mungkin 5.000 orang itu dapat makan? Kayaknya enggak deh. Gitu kan. Nah, coba perhatikan orang yang dapat mujizat dari Yesus. Pasti Yesus tuh suruh sesuatu untuk mereka dapetin kesembuhan, mujizat gitu ya. Contoh, ada yang disuruh cuci muka mungkin, berdiri kah, pulang kah, macam-macam. Intinya, mereka dikasih perintah sama Tuhan Yesus. Nah, coba kalau mereka nggak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, kayak Marta, sibuk, stres, kok Tuhan nggak jawab doaku sih. Nah, belajar lagi ya. Di 1 Timotius 6 ayat 10. Tolong dibacakan Sister Natalia. 1 Timotius 6 ayat 10. Yes. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Terima kasih. Jadi yang tertanam di dalam pikiran manusia ini apa sih? Uang kan? Nah, kita buka dulu di Kejadian 2 ayat 17. Kita belajar bersama-sama, minta tolong Sister Natalia untuk membacakan lagi.
Oke. Di Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, jangan makan buah terlarang. Kayak apa sih ini kalau saya bilang itu gini. Kita tuh kalau misalnya dengerin firman tuh kayak kita tuh dikasih ragi orang Farisi yang kayaknya ya kelihatannya di luar itu suci gitu ya, tapi dalamnya penuh kefasikan, dalam tanda kutip kayak orang munafik kan akhirnya gitu loh. Nah, gini, hati-hati ya dengan hal itu. Cinta uang, kembali ke 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang itu bukan uang, gitu loh. Ya, seringkali yang kita dengar itu uangnya, tapi bukan uangnya, cinta uang. Kalau tanpa cinta, akhirnya membuat orang Kristen ini merasa berdosa kalau punya uang, gitu kan akhirnya. Akibatnya, orang itu nggak ada uang. Akhirnya, mereka jatuh miskin. Nah, terus tanya nih sama Tuhan. Tuhan, kok hidupku gini banget sih? Menderita banget sih, gitu kan? Kayaknya aku nggak cocok deh jadi kaya. Nah, ini kita ngomong tentang mental block. Ya, katakan mental block. Oke. Mental block ini, yes, Sister Natalia, thank you. Mental block ini kamu buat sendiri, gitu loh. Nah, uang itu sebenarnya alat, bukan dosa, teman-teman. Bukan kejahatan. Punya uang itu bukan dosa, tapi yang dosa itu adalah cinta uang. Kata cintanya itu jangan dibuang ya. Nah, oke. Nah, kalau punya yang mental block pertama itu kalau punya uang itu uang banyak itu sama dengan dosa. Udah kejawab ya yang pertama. Oke, sekarang kita lihat mental block kedua. Di Matius 19 ayat 23 sampai 24. Tolong dibacakan, Sister. Matius 19 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, thank you. Di Markus 10 ayat 24 sampai 25 tolong dibacakan ulang, Sister. Markus 10 ayat 24 sampai 25. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, thank you. Sekarang kita mau buka di Injil Lukas 18 ayat 24 sampai 25. Oke. Lukas pasal 18 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, terima kasih. Kita sudah baca ya di 3 Injil yang berbeda-beda. Biasanya kita mikirin gimana? Orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Apakah itu benar? Ya, benar. Dulu saya juga berpikir demikian. Tapi ternyata kita punya persepsi yang salah loh, teman-teman. Coba dilihat lagi. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Yang tidak diperhatikan itu adalah kata kerajaan. Ya, biasanya tuh orang akan mikir, oh, berarti dengan kita jadi kaya, berarti kita nggak akan bisa masuk kerajaan sorga. Dan yang bikin parah, yang tertanam dalam benak orang tentang sorga adalah, nanti nih setelah aku mati, aku harus masuk surga, gitu kan? Pengertian sorga sendiri, teman-teman, di dalam Alkitab, bukan pas nanti kita meninggal, tapi sorga yang setelah mati itu tuh pengertian dari
keyakinan lain sih sebenarnya gitu loh. Keselamatan yang dijanjikan sama Yesus itu bukan sorga neraka di dalam dunia orang mati. Tapi kita ini keluar dari kematian itu, teman-teman. Pergi kepada kehidupan yang abadi, lengkap dengan tubuh, jiwa, dan roh. Seperti itu. Sedangkan kata surga di dalam Alkitab secara literal, artinya itu langit, yaitu surga itu langit yang pas kamu lihat di atas itu loh, teman-teman. Pada waktu kamu sedang hidup. Ya. Jadi kita bisa baca di Matius 6 ayat 10, ada kutipan ini ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Nah, sorga ini sebenarnya itu apa sih? Langit, teman-teman. Langit yang ada di atas tuh loh. Nah, dalam doa Bapa kami, kita tuh nggak diajarkan nanti setelah kita mati kita pasti masuk sorga kan? Jadi orang yang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan langit itu loh maksudnya. Bukan orang kaya masuk ke sorga setelah mati, kayak gitu loh. Maksudnya apa sih kerajaan sorga atau langit? Kerajaan sorga yang ada di bumi ini. Kerajaan sorga yang ada di sini loh sekarang, yang kita hidupi setiap hari. Yuk kita buka di Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21, tolong Sister Natalia untuk bisa membacakan. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Markus 10 ayat 21, tolong Sister. Markus 10 ayat 21. Ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oke, satu lagi ya. Lukas 18 ayat 22. Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Terima kasih Sister Natalia. Kita udah membaca 3 ayat yang sama ya di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, orang kaya itu sukar menjual semua harta yang dia miliki. Untuk apa? Untuk full melayani Tuhan Yesus yang ada di dunia ini, yang ada dalam dunia ini nih. Jadi ini teman-teman, jangan lagi takut kalau kaya ya. Mati nggak masuk surga itu salah. Orang kaya mati nggak masuk surga itu sama dengan doktrin yang salah, yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan Alkitab. Pengajaran seperti itu adalah ragi orang Farisi juga. Oke? Nah, kita bicara tentang Yesus dan murid-muridnya itu sendiri bukan orang miskin loh. Yesus itu anak seorang pengusaha kayu yang punya rumah di pinggir pantai. Jelas ya teman-teman, sekarang kita masuk ke mental block ketiga, yaitu orang Kristen ya nggak usah punya uang deh. Gitu. Yuk kita baca di Matius 6 ayat 24, tolong Sister Natalia untuk membacakan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oke, thank you. Di Lukas 16 ayat 13, coba Sister bacakan lagi ya, tolong. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain,
Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Thank you. Nah, banyak orang yang kasih ragi sama kata-kata Tuhan Yesus ini. Kayaknya seakan-akan kaya itu buat orang Kristen tuh nggak boleh, gitu loh. Jadi ya, kayak kita tuh nggak boleh kerja, cari uang itu nggak boleh. Nggak boleh usaha, nggak boleh untung itu nggak boleh. Terus akhirnya buat orang Kristen hidup kayaknya miskin kan, gitu loh. Duh, gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah satu, kamu tuh lebih cinta Tuhan atau cinta uang sih? Gitu. Kedua, kamu mau mengorbankan untuk Tuhan nggak? Uang atau yang kamu punya itu kamu mau korbankan nggak buat Tuhan? Kayak gitu loh. Nah ini pergumulan hidup yang akan dihadapi banyak orang gitu. Dan kamu harus pilih salah satu, teman-teman. Nggak mungkin kan dua-duanya. Jadi kita renungkan dan koreksi diri kita pribadi ya teman-teman. Bukan berarti orang Kristen itu nggak boleh kaya, bukan. Tapi mengajarkan kita untuk lebih cinta sama Tuhan daripada sama uang, gitu loh. Nah ada satu aturan tentang uang. Aturannya tuh terbagi jadi dua. Jadi gini, kamu menjadi Tuhan atas uang yang kamu punya, atau uang menjadi Tuhan atas kamu. Jadi kalau kamu nggak jadi Tuhan atas uang kamu, maka uang kamu itu yang akan jadi Tuhan atas kamu, teman-teman. Gitu loh. Kayak bahasa lainnya itu gini, kamu yang ngatur uang atau uang yang ngatur kamu nih. Gitu. Terlepas kamu ini mau pengusaha, mau karyawan, mau pendeta, mau pedagang, kamu tuh harus bisa atur uang kamu, teman-teman. Kalau nggak diatur ya maka uang itu akan habis dong, gitu loh. Dan kamu akan terjerat untuk selalu mencari uang sampai kamu nggak ada di dunia ini, alias meninggal, alias mati. Oke, di dalam Alkitab sendiri juga ada yang namanya dua hal. Yang pertama iba, yang kedua upah. Ya, apa itu iba? Iba itu seperti ini, teman-teman. Kayak orang yang minta-minta di jalan, minta-minta gitu ya. Terus kita tuh mau kasih, mau enggak itu terserah kita. Karena kita tuh sifatnya iba sama dia. Sedangkan yang kedua upah, itu kamu kerja, kamu dapat hak, kamu gaji, kamu diupah sesuai dengan apa yang wajib kamu dapatkan. Jadi Yohanes 15 ayat 7 ya, kita buka lagi teman-teman. Tolong Sister Natalia untuk bisa membacakan di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Thank you. Bekerja sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, teman-teman. Bukan dengan semau-maunya kita sendiri, ya. Ada jika, ada maka. Berarti periksa. Apa perkataan Yesus tinggal di dalam dia? Dia hidup di dalam Yesus. Atau seperti Marta yang hanya mau didengar Yesus. Marta kepengen Yesus tuh dengar dia, tapi dia sendiri nggak mau dengar suaranya Tuhan, gitu, nggak mau dengar suaranya Yesus. Nah ini, kenapa nih? Salah satu hal juga, kenapa kok saya buat juga ya seminar ini sama teman-teman, karena ini sih yang Tuhan kepingin saya tuh sharing gitu. Tuhan perintahkan juga sama saya gitu kan, untuk saya itu melakukan ini untuk kebaikan gitu loh. Terus semua orang tuh jadi lebih kenal siapa Tuhan. Dan itu akan menjadi upah kami kayak gitu loh, upah kami dari Tuhan. Nah, kalau misal kalian nih masih ada yang nggak percaya, berarti mungkin saya yang salah atau ya harus dibenerin ya. Tapi ini percayalah, ini Yesus yang sesungguhnya itu ora et labora kayak gitu loh. Kamu bisa melakukan yang Yesus katakan, bukan hanya berdoa, terus tidur, terus nggak ngelakuin apa-apa ya teman-teman. Orang yang habis doa, terus nggak ngerjain apa-apa, terus berharap sama Yesus yang kerja buat dia, oke. Berarti orang itu berharap menjadi Tuhan atas Tuhan Yesus. Dia berharap menjadi bosnya Tuhan Yesus. Oh my God. Jangan jadi orang percaya sendiri, itu menjadikan Yesus atas hidup kita itu bos. Oke, sekian renungan talkshow dari saya ya untuk kita membahas seminar tentang keuangan. Thank you so much buat atensi teman-teman yang mendengarkan.
Kalau kalian kepingin banget lebih lanjut untuk bertanya, boleh. Kita akan ada di kolom komentar ya. Kolom komentar itu isinya bisa kalian mempertanyakan apa yang kalian mau tanyakan kepada sharing group sendiri. Kami dengan senang hati membantu kalian untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Oke, terima kasih Sister Natalia. Oke, luar biasa sekali penjelasannya Sister Tirsa Immanuel. Jadi kita sekarang udah jelas ya, Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Maksudnya Tuhan tidak anti dengan orang kaya. Tidak ada salahnya untuk menjadi orang kaya, karena tokoh-tokoh di firman Tuhan pun banyak yang kaya. Misalnya Abraham, maupun Raja Daud, Salomo, dan yang lain-lain. Tetapi yang membuat salah adalah ketika hati kita itu mengejar kekayaan melulu. Kita mengejar materi, kita mengejar harta, tanpa kita memprioritaskan hidup dengan benar. Prioritas hidup yang utama adalah Tuhan. Yang kedua adalah orang, yaitu siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman, saudara, teman-teman, siapapun itu lebih berharga daripada materi. Yang ketiga baru materi. Jangan sampai karena kita mengejar kekayaan, mengejar harta, kita mengorbankan orang-orang di sekitar kita. Apalagi mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang membuat orang kaya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. So, jangan takut untuk menjadi orang kaya karena Tuhan berkati. Setiap tangan yang bekerja pasti Tuhan berkati. Karena Tuhan suka orang yang rajin juga, bukan pemalas. Bukankah Tuhan, di dalam firman Tuhan juga ada tertulis bahwa barang siapa yang tidak bekerja, tidak makan. Berarti Tuhan mendukung kita untuk bekerja. Namun, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah sikap hati kita. Jangan sampai hati kita terpaut kepada harta. Biarlah kita bekerja dengan maksimal mungkin, sebisa mungkin menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, namun kita tidak memiliki hati yang berambisi untuk mengejar kekayaan. Biarlah itu semua Tuhan yang berkati hidup kita. Oke, luar biasa pada malam hari ini, special thanks untuk Sister Tirsa, biar kiranya Tuhan memakai Sister Tirsa lebih lagi dalam bidang sekuler maupun dalam pelayanan. Tuhan yang jadikan sukses, berikan hikmat berlebih lagi. Oke, semuanya kita sebelum menutup acara ini, boleh kita satu hati dulu dalam doa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami memiliki pengertian-pengertian yang baru dalam hal keuangan ya Bapak. Biarlah kiranya setelah acara ini Tuhan, besok kami bekerja ya Bapak, kami memiliki paradigma yang baru ya Tuhan. Kami mengerti untuk apa kami harus bekerja ya Bapak, bukan untuk mengejar harta, bukan untuk mengejar kekayaan, tapi kami mau bekerja untuk memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Apa yang sudah kau titipkan kepada kami, setiap talenta yang boleh ada, setiap ladang yang boleh kami kerjakan, kami bersyukur untuk itu, dan untuk itulah kami mau bekerja. Biarlah kiranya Engkau berkati setiap tangan ya Tuhan, yang mengerjakan sesuatu ya Bapak. Kau berkati juga pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami bekerja dengan benar, biar kami punya persepsi yang benar, kami mengelola uang Tuhan dengan benar, mengelola harta yang boleh Kau titipkan kepada kami dengan benar. Biar kiranya semua itu hanyalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lepas dari acara ini ya Tuhan, kami percaya kami akan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam apapun yang kami kerjakan, kami juga bisa memberkati orang lain. Kami bersyukur untuk Sister Tirsa, Tuhan. Kau berkati Sister Tirsa. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Berkati keluarganya ya Bapak. Berkati ladang yang sedang dikerjakan ya Tuhan. Pekerjaannya Tuhan. Dalam bisnis kosmetik ya Tuhan. Kecantikannya. Dalam bisnis anti-agingnya ya Bapak. Apapun yang dikerjakan Tuhan. Jadikan Tirsa terang Tuhan. Jadikan Tirsa dampak dimanapun dia berada. Terima kasih, hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap Tuhan, anak-anak-Mu yang menonton acara ini, biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan, dengan hati yang mau mengenal-Mu lebih lagi, dengan hati yang takut akan Engkau, dengan hati yang mau bekerja,
karena untuk menyenangkan hatimu, bukan memuaskan hawa nafsu. Terima kasih ya Yesus, kiranya setiap hal yang boleh kau titipkan kepada kami, orang-orang maupun kekayaan materi ya Tuhan, biarlah kami bisa mengelola semuanya dengan bijaksana. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, Sister Tirsa, kita jumpa di lain waktu. Siapa tahu kok ada kesempatan dan Tuhan izinkan kita punya acara lain, boleh ya. Oke, semuanya sampai sini dulu. Thank you, God bless you. God bless you, bye-bye, thank you. Anda merasa terberkati dengan video ini? Silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Dan silakan klik tombol like dan share supaya tidak hanya Anda yang diberkati. Anda memerlukan layanan doa atau konseling? Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.